Shalom. Demokrasi Indonesia adalah judul bab kedua pendidikan agama Kristen yang hari ini akan kita dengar bersama. Namun baiklah kita berdoa. Ya Tuhan, pimpinlah kami, karena kami akan mendengar dan menyimak bab yang kedua yang berjudul Demokrasi Indonesia. Kami percaya Tuhan memberikan kami hikmat untuk dapat mengerti dan memahami isi dari bab ini. Amin. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Pancasila mengutamakan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai sila pertama. Dalam iman Kristen, segala sesuatu harus dilaksanakan dalam takut akan Tuhan, sehingga bukan keinginan manusiawi yang mendominasi kehidupan, melainkan kehendak Allah dan ketaatan manusia kepada Allah saja yang menentukan segala sesuatu bagi manusia. Takut akan Tuhan merupakan permulaan dari pengetahuan Amsal 1 ayat 7 dan panduan bagi seseorang untuk hidup dan berperilaku baik di tengah masyarakat. Demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintah negara yang berdasarkan falsafah Pancasila dan dalam pelaksanaan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu sebabnya demokrasi Pancasila menjamin kebebasan untuk menganut dan menjalankan agama atau kepercayaan yang diyakininya, menjunjung tinggi persatuan dan keadilan yang berlaku bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Konsekuensi dari demokrasi ini adalah mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan atau golongan. Cita-cita demokrasi di Indonesia. Allah telah menempatkan manusia pada kedudukan yang sama dan sebagai gambar dan rupa Allah. Manusia mempunyai harkat dan martabat yang mulia dan derajat yang tinggi. Indonesia melaksanakan demokrasi Pancasila dengan tujuan menempatkan seluruh manusia Indonesia dengan hak dan kewajiban yang sama. Hal ini sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana caranya agar cita-cita demokrasi tercapai? Diperlukan manusia Indonesia yang takut akan Tuhan. Orang yang mendapatkan kepercayaan menjadi wakil rakyat harus berpihak pada rakyat, melaksanakan pembangunan yang menyejahterakan rakyat, bukan memanfaatkan kedudukan dan kepercayaan rakyat untuk kepentingan pribadi dan golongan atau kelompoknya. Dan dalam demokrasi ini yang sangat penting juga adalah musyawarah untuk mufakat. Dengan musyawarah banyak masalah teratasi, banyak pendapat dihargai, seluruh rakyat terakomodir dalam pembangunan Indonesia. Musyawarah menjadi cara yang efektif untuk membicarakan dan menentukan keputusan yang tidak merugikan. Namun tidak selalu musyawarah berakhir dengan mufakat. Tidak jarang justru berakhir dengan perselisihan atau kesalahpahaman. Musyawarah untuk mufakat memberikan konsekuensi di mana suara terbanyak akan menjadi paham pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Dengan demikian yang tadinya tidak sependapat harus rendah hati menerima hasil musyawarah dan bersama-sama melaksanakannya. Demikian bab yang kedua, kita menutupnya dengan doa. Kami telah mendengar secara singkat bab yang kedua tentang demokrasi Indonesia. Kiranya kami boleh memahaminya.
Terima kasih Tuhan. Amin.